Pengacara Saka Tatal ungkap 2 alasan polisi tak ungkap CCTV kasus Vina, ngaku tak miliki keahlian. Akhirnya terkuak 2 alasan mengapa rekaman CCTV terkait kasus Vina Cirebon tidak diungkap di persidangan. Hal tersebut dibeberkan oleh pengacara mantan terpidana kasus Vina Cirebon Saka Tatal, Titin Prialianti pada Minggu, tanggal 2 Juni tahun 2024. Titin mulanya menyebut saat sidang pada tanggal 17 Februari tahun 2017, dihadirkan 3 orang dari kepolisian sebagai saksi. Mereka merupakan anggota Polres Cirebon yang melakukan penangkapan kepada 11 terpidana pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki. Kala itu kepada para saksi, Titin bertanya soal keberadaan CCTV di sekitar TKP. Menurut data yang dimiliki Titin, ada 7 kamera CCTV yang tersebar dari Jalan Perjuangan hingga flyover Talun. Diketahui jenazah Vina dan Eki pertama kali ditemukan di atas flyover Talun. Saya masih pegang catatannya pada sidang tanggal 17 Februari tahun 2017. Saksi yang dihadirkan 3 orang diantaranya yang melakukan penangkapan, kata Titin dikutip tribunjakarta.com dari YouTube Tiffen, pada Senin, tanggal 3 Juni tahun 2024. Di situ kami selaku kuasa hukum, sempat menanyakan soal CCTV, karena ada sekitar 5 atau 7 CCTV sejak Jalan Perjuangan hingga flyover Talun. Kami menanyakan kenapa rekaman CCTV tidak dihadirkan, tidak ditayangkan, imbuhnya. Ketiga anggota polisi tersebut kemudian mengungkapkan 2 alasan berbeda terkait mengapa tidak menayangkan CCTV. Salah seorang polisi menyebut rekaman CCTV di 7 lokasi terlihat gelap, sehingga tak jelas merekam kejadian. Lalu polisi yang lain menyebut tak memiliki kemampuan atau keahlian untuk mengakses CCTV. Salah satu saksi yang merupakan anggota kepolisian, menyatakan tidak bisa dilihat karena gelap, ujar Titin. Saksi lainnya mengatakan tidak bisa dibuka karena anggota Polres Cirebon tidak memiliki orang yang ahli bisa membuka rekaman CCTV, imbuhnya. Padahal jika CCTV di 7 lokasi tersebut diungkap di persidangan maka bisa menjadi bukti yang kuat untuk mengungkap pembunuhan Vina dan Eki. Ahli digital forensik tanggapi soal rekaman CCTV diduga momen TKP pembunuhan Vina. Viral rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan tempat kejadian perkara, TKP, kasus pembunuhan Vina Cirebon. Menanggapi rekaman CCTV yang viral itu, ahli digital forensik buka suara. Dikutip dari Tribun News Bogor, ahli digital forensik, Rismon Hasiholan Sianipar keheranan soal rekaman CCTV tersebut. Ia pun mempertanyakan alasan rekaman CCTV itu tidak menjadi barang bukti dalam kasus pembunuhan Vina. Rismon pun keheranan CCTV itu tidak dihadirkan dalam persidangan kasus Vina 8 tahun yang lalu. Meski gelap, namun Rismon mengatakan rekaman CCTV itu harus ditunjukkan secara utuh kepada ahli digital forensik. Pasalnya, bayangan atau shadow dari gestur rekaman CCTV tersebut tetap bisa dilihat. Walaupun gelap kan harus ditunjukkan utuh dipanggil ahli, dari shadow itu kan bisa lihat gesturnya, pungkas Rismon. Diketahui rekaman CCTV yang viral di media sosial itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor berkonvoi. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Namun rekaman CCTV yang viral di media sosial ini menarik perhatian publik, pasalnya di dalam gerombolan tersebut terlihat seorang wanita. Perempuan itu terlihat membonceng seorang pria yang memegang balok panjang. Sayangnya tak diketahui sosok wanita yang terekam dalam CCTV tersebut. Polda Jabar pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini beredar di media sosial. Sosok wanita dalam video rekaman CCTV di TKP saat Vina dan Eki diserang gerombolan pemotor. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok yang diduga pelaku kasus Vina Cirebon di kawasan flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Seorang warga Talun, Ferry menerangkan, di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Saat itu kalau CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah. Bisa dibuka, seharusnya, katanya. Kata Ferry bukan hanya di flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Namun,
Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang mengunggah video CCTV kasus Vina, satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Namun, rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Rekaman CCTV kasus Vina Cirebon menjadi teka-teki. Di media sosial ada banyak akun yang memposting video diduga CCTV kasus Vina Cirebon. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina tersebut, tampak segerombolan pemuda menggunakan sepeda motor, salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini, belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Seorang warga Talun, Ferry menerangkan bahwa di sekitar TKP memang terdapat CCTV, menurutnya jika CCTV dibuka maka kasus Vina akan terungkap. Lalu Rismon Hasiholan Sianipar, ahli digital forensik menyoroti alasan rekaman CCTV kasus Vina tidak diungkap. Ia mengatakan kuasa hukum terpidana yang bernama Jogi katakan bahwa CCTV kasus Vina Cirebon gelap sehingga tidak ditampilkan di pengadilan. Ia lalu mempertanyakan mengapa bukti itu disembunyikan padahal bisa jadi informasi tambahan. Ia pun meminta Kapolri merekrut orang yang kompeten dalam bidangnya. Posisi CCTV di TKP pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon kini sedang jadi perbincangan netizen. Pasalnya, CCTV itu seharusnya bisa mengungkap pelaku pembunuhan Vina 8 tahun lalu. Setidaknya ada 3 CCTV di sekitar lokasi kejadian yang kemungkinan merekam para pelaku pembunuhan. 3 CCTV itu berada di 2 minimarket dan flyover Talun. Untuk lokasi CCTV minimarket, berada di dekat tempat nongkrong para pelaku. Lokasi itu juga berdekatan dengan TKP Vina dan Eki dianiaya oleh pelaku. CCTV itu diharapkan bisa merekam momen Vina dan Eki melintas di lokasi tersebut. Ferry juga mengungkap adanya CCTV di TKP pembunuhan. Saat dilihat di Google Maps, benar saja ada CCTV di lokasi flyover. CCTV itu berada di atas flyover dengan tiang yang tinggi. Terlihat CCTV itu sudah ada sejak tahun 2015. Kemudian di tahun 2017, CCTV di lokasi itu juga masih dalam posisi yang sama. Lalu di tahun 2023, CCTV itu juga masih ada di lokasi yang sama. Namun yang jadi pertanyaan netizen, di manakan rekaman CCTV tersebut? Kenapa rekaman CCTV-nya tidak pernah diungkap ke publik? Rupanya rekaman CCTV diduga peristiwa Vina Cirebon itu beredar di media sosial. Pada postingan di akun TikTok Rindi Antika, terlihat segerombolan pemuda menaiki motor. Pada pemuda itu berkeliling dan terekam kamera CCTV. Mereka terlihat memegang balok berukuran panjang. Lalu ada juga posisi mereka sedang berada di flyover, diduga di Talun, Cirebon. Para pemuda itu terlihat mengenakan kaos dan tanpa atribut geng motor. Mereka juga terlihat tidak memakai helm, hanya beberapa saja yang mengenakan pelindung kepala.
Viral di media sosial, 1 Juni hari ini akan ada demo besar di Cirebon, Jawa Barat dan menuntut pengungkapan kasus Vina. Banyak video yang juga menarasikan adanya puluhan bus menuju Cirebon untuk mendukung tersangka Peggy Setiawan. Dalam narasi di media sosial, tertulis bahwa demo besar-besaran ini akan berlokasi di Polres Cirebon dan di lokasi pembunuhan Vina dan Eki. Publik yang mendukung aksi ini mengatakan bahwa aksi demo dilakukan untuk menuntut keadilan bagi Peggy Setiawan yang dinarasikan sebagai korban salah tangkap. Unggahan lainnya juga menunjukkan puluhan bus yang disebut sedang menuju ke Cirebon, Jawa Barat. Ada pula yang mengatakan seluruh kuli bangunan juga menuju ke Cirebon. Dari pantauan langsung di lapangan sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat, tampak demo yang digaungkan di sosial media tidak terlihat. Baik TKP pembunuhan Vina maupun kantor Polres Cirebon terlihat lengang dan tak ada kerumunan massa. Sebelumnya pada Senin 27 Mei, sejumlah kuli bangunan rekan dari Peggy sempat datang ke kediaman Peggy. Kuli bangunan ini menuliskan kekecewaannya dan mengaku akan membela Peggy habis-habisan. Ia pun mengatakan akan turun tangan ke Polda Jawa Barat. Ayah Peggy, Rudi Irawan, juga menegaskan bakal membantu anaknya dalam menghadapi proses hukum pasca ditangkap dan ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Rudi mengatakan akan meminta tolong rekan Peggy yang merupakan sesama kuli bangunan di Bandung, Jawa Barat untuk bersaksi.